Akhir-akhir ini media diramaikan dengan berita mengenai Presiden Jokowi yang marah-marah kepada para menterinya saat sidang kabinet paripurna. Jokowi kesal karena kinerja mereka masih biasa-biasa saja. Jokowi heran apakah mereka tidak punya perasaan dan suasana krisis. Peristiwa ini mengajak kita untuk bercermin dan bertanya, apakah kita sebagai manusia sudah kehilangan jati diri kita sebagai citra Allah yang seharusnya mencintai, peduli, dan berempati terhadap sesama. Dewasa ini, banyak orang melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagai kumpulan fungsi. Identitas pribadi manusia makin lama makin disejajarkan begitu saja dengan fungsi-fungsi yang dimilikinya. Akibatnya, kedudukan manusia sebagai seorang pribadi yang otonom dan unik, serta bernilai pada dirinya sendiri, semakin disisihkan, dilupakan, dan akhirnya diingkari. Nilai dan harga diri manusia kini lebih banyak ditentukan oleh kedudukan atau fungsinya dalam masyarakat. Hubungan yang kita bentuk selama ini hanyalah hubungan fungsional, hubungan yang terjadi karena orang lain hanya saya pandang menurut fungsinya, bukan sebagai saudara atau sesamaku. Mereka saya posisikan sebagai orang lain karena mereka bernilai sebatas pada atribut-atribut fungsional yang mereka miliki, dan saya dapat menggunakannya sesuai kepentinganku. Mereka tampak sebagai objek bagi saya yang bisa saya manfaatkan sesuai fungsi-fungsinya. Mungkin banyak di kalangan politisi yang menganggap rakyatnya hanya sebatas pada fungsi-fungsi mereka di tengah masyarakat, sehingga mereka tidak peduli apakah mereka sejahtera atau menderita, sehat atau sakit, bahkan hidup atau mati. Hubungan semacam ini tentu saja tidaklah mencerminkan jati diri kita sebagai orang Kristiani. Kita tentu saja ingat dengan kisah orang Samaria yang baik hati. Dari kisah itu terlihat betapa Yesus mengecam ketidakpedulian dan mengajak kita untuk membuka mata kita pada orang-orang di sekitar kita. Maka hubungan yang seharusnya kita bangun adalah hubungan kasih antara aku dan engkau. Orang lain tampak bukan sebagai orang yang memiliki fungsi-fungsi tertentu saja, melainkan lebih-lebih saya lihat sebagai misteri. Misteri itu saya dekati dengan penuh kekaguman. Untuk memahami misteri itu, saya harus menyediakan diri untuk terbuka agar dikenal oleh misteri itu. Pada akhirnya, dengan membuka diri kepada misteri itu, maka saya pun dipersilahkan untuk mengenalnya. Untuk selanjutnya, saya bisa merasakan bahwa engkau hadir dalam horizon hidupku, dan sebaliknya, saya boleh merasa yakin aku pun hadir dalam horizon hidupmu. Dengan demikian, kita dapat membangun hidup bersama yang damai, rukun, dan sejahtera. Kita tidak memandang orang lain hanya sebatas fungsi, melainkan Allah yang hadir dalam hidup kita dan mengasihi kita. Berkah dalam